Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Julian Effendi, masih di Kendari Coding. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan mencoba membuat atau mengintegrasikan halaman template home dari website ke dalam Coding Editor 3. Bagaimana caranya? Oke teman-teman, kita coba lakukan coding sama-sama ya. Jadi sebelumnya yang kita butuhkan adalah kita akan mencari template yang akan kita gunakan nanti untuk kita hubungkan dengan Coding Editor 3 yang akan kita buat. Oke, yang pertama kita akan mengambil atau kita akan mencari template di Bootstrap Mat karena kita akan masih menggunakan Bootstrap 4 untuk konfigurasi template kita. Jadi supaya dia nanti cocok dan seragam, baiknya itu kita mengambil tema yang memang dibuat menggunakan Bootstrap 4. Oke teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman kunjungi bootstrapmat.com. Nanti di sini di tema pilih Bootstrap 4. Kemudian di sini ada banyak tema yang digunakan oleh Bootstrap 4 atau tema yang dibuat menggunakan Bootstrap 4. Ada banyak di sini. Teman-teman bisa memilih salah satu dari tema tersebut. Untuk latihan kali ini, kita akan mencoba membuat tampilan halaman home menggunakan tema yang tersedia di sini. Mungkin supaya lebih baik kita pakai tema ini aja ya, Teci ya. Jadi ini kita bisa buy secara pro, atau kita bisa download, atau kita bisa preview langsung. Kalau misalnya kita download dengan free atau limited, nanti ada keterangan di sini, di mana template ini diupdate dan bug fix, dan digunakan untuk personal atau komersial project bisa. Jadi kita bisa gunakan untuk personal atau komersial project kita. Digunakan dengan unlimited domain. Jadi kita bisa menggunakan untuk unlimited domain. Tapi di sini ada keterangan kita tidak boleh meremove footer credit linknya. Working PHP Ajax kontrak formnya tidak berfungsi. Premium support via emailnya ini tidak berfungsi. Akses to dev versionnya nggak berfungsi juga. Jadi di sini ada ketentuan yang digunakan ketika kita mendownloadnya secara free. Beda lagi kalau misalnya kita mau membeli template tersebut. Ini dengan harga $19 kita sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Oke teman-teman ya, silahkan dibaca. Oke teman-teman, kita coba download secara free karena kita akan menggunakannya untuk pembelajaran. Oke, kita download secara free templatenya. Ini besarannya 4,1 mega. Di sini saya sudah download. Oke. Sekarang yang kita lakukan adalah kita akan masuk ke dalam project kita. Oke teman-teman. Silakan buka projectnya. Jadi kita akan masuk ke dalam, kalau saya menggunakan Laragon, jadi saya menggunakan Laragon www. Nanti di sini saya masukkan nama projectnya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat project yang namanya itu company profile, atau sebelumnya saya namakan Kendari Coding. Sekarang saya ganti namanya jadi company profile. Jadi teman-teman silakan masuk ke dalam project ini. Oke, nanti di sini dimasukkan proyeknya ke dalam folder aset ya. Aset ya. Nanti di sini teman-teman, karena sebelumnya kita sudah membuat tampilan admin, sekarang yang akan kita buat adalah tampilan home. Jadi teman-teman sini bikinkan semacam tempat ya, foldernya ya, folder untuk tampilan home. Jadi boleh kita kasih nama di sini template. Oke. Ini penamaannya terserah teman-teman ya. Di sini kita ekstrak template yang kita download tadi dalam tampilan aset. Oke, kita hapus saja yang sudah di zip. Oke, ini nanti kita ambil saja. Ini tidak perlu semua ya teman-teman ya. Kita ambil yang ini aja ya. Yang ini kita keluarkan. Jadi kita keluarkan dia ke dalam template. Jadi perhatikan nama project kita apa, nama folder aset, template, kemudian paste di sini. Oke ya. Ini tidak usah kita hapus karena nanti kita akan pakai ini untuk mencoba template ini. Jadi kita bisa
klik 2 kali dari template ini sudah bisa jalan. Ini kalau misalnya kita mau coba bagaimana cara penggunaannya, ini about. Ini nanti kita bisa lihat. Jadi kita akan membuat template seperti ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Ini template-nya cukup lengkap. Di sini template-nya ini adalah model template kekinian yang model sekarang, yaitu model landing page. Teman-teman bisa coba-coba. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada about, ada service, portfolio. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin company profile untuk tampilan perusahaan atau CV atau startup teman-teman, ini bisa menggunakan template ini. Oke, kemudian yang kita lakukan sekarang adalah kita kan sudah mengkopinya ke dalam folder template, dalam folder asset, dalam folder template lagi. Nanti di sini kita sudah paste ya. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah kita buka folder projectnya kita. Saya sudah buka ya. Jadi yang kita lakukan pertama kali di sini adalah kita akan melihat. Jadi sebelumnya kita sudah buat ini ya di folder project. Jadi teman-teman yang belum mengikuti tutorial sebelumnya tentang pembuatan aplikasi company profile di Connector 3, silakan coba kunjungi dulu ya. Jadi pembelajaran sebelumnya kita sudah mengajarkan tentang ini. Silakan dinonton-nonton dulu supaya nanti bisa sama-sama projectkan di sini. Nanti file project terbaru ini saya akan kirim ke via GitHub juga supaya teman-teman nanti bisa mendownloadnya. Oke. Kita coba dulu. Sekarang yang kita akan lakukan adalah kita akan melihat, kita coba dulu masuk ke localhost ya teman-teman ya. Coba saya masuk ke localhost. Nama projectnya adalah company profile ya. Company, kita lihat namanya ya. Company profile. Oke, company profile. Oke, masuk ya. Ini adalah tampilan admin yang kita sudah buat sebelumnya. Sekarang kita akan membuat tampilan home-nya. Jadi sebenarnya tampilan ketika pertama kali kita akses website, yang keluar itu harusnya tampilan home-nya, bukan tampilan adminnya. Admin digunakan ketika kita akan mengkonfigurasi website tersebut. Jadi kalau misalnya nanti adminnya itu dipakai ketika kita akan merubah tampilan yang ada di dalam home. Oke teman-teman ya, pasti mengerti lah. Oke, kemudian sekarang kita ganti dulu rootnya. Jadi arahnya itu kita ganti dulu. Tadinya itu arahnya dia ada ke dashboard ya. Jadi sekarang kita akan membuat tampilan home-nya. Jadi kita buat di controller. Di sini supaya tidak bingung, teman-teman, kita bikinkan folder baru. Namanya di sini adalah tampilan home ya. Jadi kita bikin apa ya? Front lah. Boleh lah front ya. Jadi dia tampilan depan ya. Jadi di sini kita kasih nama lagi, nama controllernya. Sorry, ini frontnya saya coba rename dulu. Huruf kecil aja ya frontnya. Front. Nanti di sini kita bikin lagi nama controller baru yaitu home.php. Oke ya. Kemudian di sini kita tuliskan saja controller. Kalau saya sudah install di Sublime-nya untuk CI-nya. Oke, langsung muncul ya teman-teman ya. Di sini nanti dia akan muncul kelas home extend CI controller. Jadi di sini kita akan memanggil view dari template yang kita download tadi. Jadi kita bisa tulis load view saja. Jadi tulisannya this load view, nama view-nya apa? Jadi nama view-nya di sini kita kasih nama apa ya nama view-nya ya? Kita kasih nama, bolehlah kita kasih nama juga front lah, jangan front lah. Apa ya kira-kira yang bagus ya? Depan ya, bolehlah depan. Jadi kita kasih nama depan garing. Jadi dalam folder depan, nanti depan itu nama foldernya. Kemudian dari dalam folder depan itu ada folder yang namanya template. Oke ya. Template.php. Oke. Terus seperti ini. Karena kita belum mengirim data, bolehlah kita pasang data dulu. Sebenarnya kalau kita belum mengirim data, saya nggak usah mengirim data dulu lah. Jadi kalau kita belum mengirim data, datanya dihapus dulu. Nanti kalau kita sudah mengirimkan data, datanya kita bisa pakai.
Oke, jadi ini, atau kita kasih nama ini isi aja ya, isi. Nanti kita akan bikin yang namanya header, terus yang kita bikin di bawahnya footer. Jadi ada header, ada footernya. Oke teman-teman ya. Jadi kita kasih nama isi, kemudian di view-nya kita buat juga. Jadi di view-nya kita buat folder baru, nama foldernya adalah depan. Kemudian di dalamnya itu ada file yang namanya isi.php. Supaya seragam bolehlah kita kasih _v_ isi. Jadi dia ketahuan bahwa yang dipanggil ini adalah view. Oke ya teman-teman ya. View _ isi ya. Jadi kita penamaannya lebih seragam lah. Oke, sekarang di sini kita akan mengambil file view-nya ini. Jadi ini tadi kita sudah download ya teman-teman ya. Ada tadi dalam template, kemudian tc. Di sini tadi saya nggak hapus ya. Ini index.html. Jadi index.html-nya ini silakan kita edit pakai. Oke, saya ambil dari Sublime ya. Kayaknya ada tadi asset template tc. Oke. Habis itu index.html ya. Jadi kita copy ini semua. Copy index.html-nya, kita masukkan ke dalam view isi. Oke ya teman-teman ya. Kita simpan. Kita coba jalankan dulu. Jadi kalau di akses component profile harusnya dia ke home. Masih salah ini. Jadi kita harusnya ketika akses component profile kita periksa dulu rootnya. Dia bukan ke dashboard tapi ke home. Oke ya. Kan kita sudah bikin home ya. Jadi kita kasih nama front/home. Front/home. Oke, kita coba. Company profile tidak ditemukan. Oke, atau nggak usah dulu, home kita taruh di luar dulu. Jadi home kita pindahkan di luar saja, jangan di dalam front. Jadi akan dipanggil di root pertama. Ya, oke. Nanti di root berikutnya kita boleh panggil di situ. Apa? Jadi kita pindahkan ya home-nya ke dalam keluar controller. Jadi di folder luar. Oke, kita panggil home lagi kembali. Oke, sudah terpanggil. Jadi sekarang kita sudah berhasil memanggil tampilan dari website tadi ke dalam kode Eclipse 3. Jadi kita sudah berhasil mengintegrasikannya. Walaupun sebenarnya masih belum memanggil CSS-nya, JavaScript-nya. Dan coba kita lihat ya teman-teman ya. Jadi di sini, ini di view isi tadi ya yang kita panggil ya. Di sini ada namanya folder yang namanya Bootstrap. Jadi dia CSS-nya, ini CSS-nya semua. Ini CSS-nya teman-teman ya. Terus ada juga JavaScript-nya. Jadi JavaScript-nya itu ada di sini, paling bawah. Paling bawah JavaScript-nya. Biasanya itu CSS disimpan di paling atas. Sementara untuk pemanggilan JavaScript disimpan paling bawah. Ini ya. Jadi dia ada di setelah folder ya. Ini JavaScript-nya. Ini belum kita panggil karena kita belum melinkkan base URL kita atau URL-nya ini ke dalam Bootstrap ini. Jadi kalau kita mau mengecek, caranya gampang. Kita klik kanan di sini, kemudian kita klik View Page Source. Nanti di sini kita coba klik asset ini ya. Saya coba klik ini ya. Asset Bootstrap CSS Bootstrap ya. Ini belum kepanggil nih, belum berhasil kepanggil kan? Ini juga kita coba ikonnya belum. Dia pakai icon font. Boxy icon juga belum. Oke ya. Oke, berarti ini belum berhasil kepanggil ya. Sekarang kita coba melinkkan CSS dan JavaScript-nya ke dalam foldernya sesuai di tempat folder yang kita menyimpan. Jadi nanti dia ada dalam asset. Coba kita lihat dalam asset. Jadi dia itu dalam asset. Ini asset ya. Sorry. Harusnya ke dalam asset ya ini ya. Tapi saya tadi sudah keluarin semua isinya. Jadi kita mulai dari CSS ya, dari sini ya, CSS bootstrap.min. Jadi CSS, bukan CSS, bootstrap ya harusnya. Jadi dalam vendor ya, berarti kita harus ambil vendor ya. Berarti di tc ini kita cari lagi namanya folder vendor ya. Oh ini vendor, belum gua copy ya. Oh ini vendor, sorry, paling bawah ya. Ini vendor, kemudian bootstrap, kemudian CSS, kemudian yang ini ya. Kemudian bootstrap.min. Ini ada kan?
Oke ya. Jadi kita akan ngelingkan ke sini. Jadi kalau dia aset, berarti kita bukan aset lagi ya. Aset tetap aset di sini, tapi di sini ada template lagi ya. Oke, jadi kita ganti dari kata aset ini. Jadi aset tetap ada. Kemudian kita tambahkan template sebelum vendor ya. Oke ya. Jadi caranya gini. Kalau kita menggunakan sublime, kita bisa kontrol blok ini. Jadi kita kontrol shift arah panah kanan atau arah panah kiri. Kalau misalnya saya dari sini arah panah kiri ya, tapi kan nggak bagus ya, dari sini aja ya, karena saya potong dulu dari sini. Karena saya akan menyimpan atau menyisipkan, script base URL-nya itu ke dalam sini ya, sebelah kiri ya, atau ke depan aja ya, ke depan ya, ke depan. Oke, kita akan menyisipkan ke depan, berarti caranya ini arahnya kita akan blok. Jadi saya tekan Ctrl Shift arah panah kiri. Oke, kemudian kita tekan Ctrl D untuk duplikat. Teman-teman ya, perhatikan ya. Ini boleh semuanya, boleh. Ini semuanya nggak usah lah semuanya. Kita butuh yang sampai aset saja ya. Jadi aset ini aja dulu ya. Dulu berarti Ctrl D. Nah ini ya. Ctrl D sudah ya. Sekarang kita posisikan. Semua kursornya posisinya sudah sama ya. Sekarang kita akan menambahkan di sini. Jadi kita akan nulis PHP, otomatis ya. Ya oke, buka kurung, tanda kurung. Boleh kita ketik manual saja. Jadi kayak gini ya, PHP echo base underscore URL buka kurung tutup kurung titik 2. Kemudian kita kasih nama aset, oke, namanya aset cocok ya, assets. Jadi ini perhatikan ya, assets. Kemudian di sini masuk ke dalam folder template. Berarti kita tulis di sini template slash, habis itu kemudian masuk ke dalam folder vendor dan sebagainya ya. Jadi sudah sesuai ya. Oke, jadi CSS-nya sudah sesuai. Kita save, Ctrl S, kita escape. Oke, sudah. Sekarang kita coba jalankan scriptnya. Oke, kita coba load dulu. Ya, agak berat ya. Mungkin dia ada manggil ke ini ya, ke host. Ada yang online ya. Mungkin dia ada yang manggil ya. Bolehlah kita tunggu dulu. Kita lihat. Kalau misalnya masih berat, boleh kita tekan Ctrl Shift Del. Kemudian kita clear datanya. Coba kita ulang lagi. Masih ya. Atau kita sekalian panggil JavaScript-nya ya. Boleh sekalian JavaScript-nya kita panggil paling bawah. Dia mau load JavaScript-nya. Ini kita kopikan aja ya. PHP echo base underscore URL kurung tutup kurung titik koma ya. Oke, kita copy di source-nya juga. Di sini kita Ctrl D. Oke, kita paste di sini. Assets namanya template ya ini ya, sesuaikan ya, vendor. Oke ya teman-teman ya, kita simpan, Ctrl S, kita escape dulu, kita simpan. Coba kita reload ulang. Ini masih berat ya. Coba kita view back source. Kita lihat localhost company profile assets template. Ini udah berhasil kepanggil, cuman dia berat sekali ya. Ini sebenarnya sudah berhasil kepanggil ya. So, kita coba lihat dulu base URL-nya. Base URL-nya auto load. Kita lihat dulu apa kita sudah meload URL, sudah. Kemudian kita lihat di auto config, base URL-nya sudah sesuai namanya. Berarti browsernya aja ya. So, kita ganti browser ya. Kita pakai browser Firefox coba ya. Mungkin dia masih meload ya. Oke, lagi loading. Oke, lagi loading ya teman-teman ya. Sepertinya dia lagi loading ini. Kenapa lama sekali ya? Sabar ya. Itu karena dia koneksi ke internet ya. Coba kita periksa dulu scriptnya ya teman-teman ya. Kita
periksa script view isi, kita lihat dulu. Note ini kita aktifkan. Di sini ternyata ada kesalahan, jadi kita lupa di asset ini sudah panggil semua. Yang paling bawah ini, yang template main.js file ya. Jadi di template main.js file ini, di sini juga kita lupa. Jadi dia tuh main.js-nya itu adanya di dalam folder. Jadi kita lihat dulu, ada di dalam folder template, kemudian JS ya, baru main.js ya. Jadi di sini lupa tulis template ya. Jadi ini harus lebih teliti ya teman-teman ya. Oke, kita lihat, kita sudah tuliskan di sini template JS. Coba kita reload. Oke, sudah berhasil ya. Jadi preloadnya yang tadi di sini kita komentar nggak perlu dikomentar lagi, silahkan dibuka teman-teman. Nah, kemudian sekarang sudah berhasil, di sini sudah berhasil, tulisannya sudah tampil. Tulisannya sudah tampil semua ya teman-teman ya. Ini mappingnya sudah tampil semua. Wah, ini sudah bagus sekali teman-teman. Ini gambarnya ada yang belum tampil ya. Jadi gambarnya kita lihat dulu. Untuk script gambarnya itu kita lihat di sini. Oke nih ya, image source ya. Ini tinggal kita blok saja teman-teman. Dan kita tekan Ctrl D supaya semua yang image source itu dia angkat ya. Image source. Oke ya. Kita lihat lagi masih ada tidak ya. Oke, sudah nggak ada ya. Ini kita tulis PHP. Oke, ini ya PHP ya. Echo base URL base underscore URL buka kurung tutup kurung titik koma. Di sini di folder asset, kemudian setelah folder asset kita masuk ke folder template, kemudian img, sesuaikan foldernya ya, image ya. Jadi semua image-nya masuk ke sini ya. Oke ya, kita save, Ctrl S, kemudian kita reload. Oke ya, jadi gambar yang ini, gambar image-nya sudah tampil semua. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah berhasil mengintegrasikan antara template home atau template yang kita download tadi di Bootstrap Math ke dalam kode igniter kita. Kalau misalnya nanti kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi template ini menjadi beberapa bagian, menjadi header dan menjadi footer yang terpisah, dan nanti di dalamnya kontennya akan dinamis berubah-ubah. Di sini nanti kita akan merubah juga sesuai dengan nama kita ya, nama project kita. Misalnya sekarang saya contohkan satu aja ya dulu ya. Di sini kita akan mengganti tulisan TC ini menjadi tulisan Kendari Coding ya. Kendari Coding. Oke, kita reload. Oke, sekarang sudah jadi Kendari Coding ya. Kalau untuk memperbaikinya kita tinggal sesuaikan nanti. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya untuk merapikan dan memperbaiki tampilannya. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar aplikasi pemrograman web, jangan lupa klik subscribe, like dan komen untuk kemajuan YouTube tutorial ini. Oke teman-teman ya, bagi yang suka dengan video ini jangan lupa diklik like, subscribe, and komen di bawah jika ada pertanyaan yang teman-teman belum paham tentang apa penjelasan yang ada di video kali ini. Oke teman-teman, sampai jumpa dulu di